Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat untuk belajar walaupun melalui daring, belajar dari rumah. Atau jadi belajar dimanapun itu tidak menjadi hambatan buat kita. Asal niat kita belajar. Selanjutnya, bila ada yang belum kenal dengan saya, di bawah sebelah kiri ada nama saya dan nomor kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin dipertanyakan dari materi hari ini. Oke, hari ini materi kita atau kita akan belajar tentang penyembelihan, kurban dan akikah. Apa sih itu penyembelihan? Ini deskripsinya, baca. Penyembelihan artinya memotong untuk menghilangkan nyawa, itu secara bahasa. Sedangkan menurut syara, penyembelihan binatang yaitu menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang, dan golok agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Syarat binatang yang disembelih: pertama, binatang tersebut halal. Binatang yang halal itu apa aja? Yang tidak memiliki taring kuku yang tajam. Kambing, ayam, sapi, kerbau, bebek itu boleh dipotong, baik izatnya maupun memperolehnya. Kedua, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan hasil penyembelihan, sama saja dengan hasil lokal. Ini bagaimana? Jadi misalnya begini, ketika kita berburu di pelosok atau di hutan, kita berburu dengan menggunakan tombak atau menggunakan tembak. Di sana, ketika kita dapat binatang buruan kita sudah tertusuk dengan tombak atau sudah terkena dengan peluru kita, namun masih ada nyawa, masih kejel-kejel. Istilahnya masih ada nyawanya pokoknya. Itu baru kita potong, itu halal. Beda halnya ketika kita tombak binatang hasil buruan kita atau kena peluru buruan kita, binatang itu langsung mati, lalu kita potong, itu jadi bangkai, tak boleh dimakan. Selanjutnya, syarat alat untuk menyembelih. Jadi ketika kita menyembelih binatang itu tak boleh sembarangan. Inilah yang pertama, tajam. Pertama, tajam sehingga tidak menyakiti. Jadi ketika menyembelih binatang itu harus sekaligus, tidak boleh putus atau terjeda karena pisau tumpul. Kedua, tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Tiga, terbuat dari besi, baja dan sejenisnya, bukan gigi, tulang atau kuku. Nih perlu diperhatikan nih. Syarat orang yang menyembelih: pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berakal sehat. Yang ketiga, udah mumayyiz. Syarat orang yang menyembelih: beragama Islam atau ahli kitab. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5 dikatakan di sana bahwa al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang berikan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Maidah ayat 5. Lihat buku kalian halaman 6, itu ada penjelasan. Selanjutnya, menyebut asma Allah. Jadi ketika kita menyembelih binatang, jangan lupa menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baru potong. Sini juga dijelaskan haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Jadi ketika kita menyembelih binatang tidak boleh menyebut nama yang lain selain nama Allah. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Berakal sehat berarti orang yang tidak gila atau orang yang sedang mabuk, itu tidak boleh.
Yang ketiga sudah memayis. Memayis artinya orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi anak-anak itu nggak boleh memotong binatang. Orang yang memayis, orang yang sudah berakal, yang sudah balik, binatang yang disembelih oleh anak yang belum memayis, dagingnya haram dimakan. Oke, selanjutnya tata cara menyembelih binatang. Pertama, secara tradisional. Secara tradisional ini bagaimana? Penyembelihan secara tradisional, binatang yang akan disembelih ada dua jenis, yaitu binatang yang jinak dan binatang liar, termasuk binatang yang jatuh ke dalam lubang. Tata cara penyembelihannya, binatang jinak adalah menyiapkan lubang untuk penampung darah, itu secara tradisional. Selanjutnya, menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih, misalnya pisau. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan persis di atas lubang penampung darah agar tidak kemana-mana. Jadi darahnya gali lubang dulu buat penampung darah agar tidak cecer kemana-mana. Yang kelima, kaki binatang dipegang kuat atau bila perlu diikat dan kepalanya ke bawah sehingga tanduknya menancap ke tanah. Yang terakhir, sebelum memulai menyembelih mengucapkan basmalah. Jadi ketika menyembelih jangan lupa untuk membaca basmalah. Selanjutnya, menyembelih secara mekanik. Secara mekanik, penyembelihan mekanik dilakukan apabila menggunakan peralatan modern seperti ini. Bisa kita lihat pada pemotongan ayam besar seperti perkotaan. Gak mungkin 1000 ayam dipotong dengan pisau satu-satu, gak akan kelar. Jadi menggunakan alat modern yang sudah dirancang dengan sedemikian canggihnya. Yang pertama, caranya bagaimana? Mempersiapkan peralatan untuk menyembelih. Tentu binatang dimasukkan ke dalam ruangan tertentu yang sudah dipenuhi gas sampai binatang tersebut tak sadarkan diri atau pingsan. Ketiga, sebelum memulai menyembelih mengucapkan basmalah. Kemudian binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan peralatan penyembelihan yang sudah disiapkan. Jadi ada perbedaan di sini secara tradisional dan secara mekanik. Bisa dibaca bukunya halaman 7 dan 8. Selanjutnya, kewajiban dalam menyembelih binatang. Lihat, perhatikan. Yang pertama, pangkal leher. Penyembelihan binatang itu pada pangkal leher atau di bagian tenggorokan bagian bawah leher. Harus memotong tenggorokan binatang atau jalan pernapasan, al-khulqum, tenggorokan. Yang ketiga, harus memotong kerongkongan atau jalan pernapasan. Jadi ketika mau motong itu dipegang dulu leher ayam itu, misalnya ayam atau binatang yang lain ada saluran pernapasan yang selangnya besar, satu lagi agak lebih kecil. Itu nanti kelihatan ketika dipegang itu akan terasa. Yang keempat, harus memotong 2 buah nadi kanan dan kiri agar binatang cepat mati. Jadi pastikan tenggorokan, kerongkongan dan urat nadi tadi terpotong dengan habis, tapi jangan sampai lehernya putus. Dan terakhir, dengan menyebut nama Allah, itu harus wajib. Ketika kita tidak menyebut nama Allah, berarti binatang yang kita sembelih itu haram. Sunnah dalam menyembelih binatang, ya. Pertama, membaca selawat, menajamkan alat penyembelihan menghadap kiblat, memotong 2 nadi, meletakkan rusuk kiri binatang yang disembelih di sebelah bawah. Hal yang makruh, memotong leher sampai putus. Nah, ini nggak boleh, makruh. Alat yang tumpul, jadi usahakan pisau atau parang yang akan kita gunakan untuk memotong itu dalam keadaan tajam dan pastikan benar-benar tajam. Yang ketiga, memukul, merendam, atau menyiksa. Jangan sampai kita memukul binatang, merendam, atau menyiksa. Hal itu jadinya bangkai, penyiksaan. Yang keempat, hanya memotong tenggorokan. Jadi biasanya kita lihat ada orang motong ayam atau potong kambing udah dipotong masih bisa lari. Itu berarti ada yang belum terpotong dari keempat tadi.
mulai dari tenggorokan, kerongkongan, dua urat nadi itu ada yang ketinggalan berarti mas. Makanya ada binatang yang setelah dipotong masih bisa lari.